Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain menyebutkan beberapa kriteria manusia-manusia terbaik menurut pandangan Islam, hadis-hadis Rasulullah ternyata juga menyitir kriteria manusia-manusia terburuk. Tentu saja, maksudnya cukup jelas. Beliau mendorong kita untuk meniru kebaikan kelompok pertama, dan menjauhi keburukan kelompok kedua. Mungkin sudah cukup banyak dikupas tentang siapa saja sebaik-baik manusia, khairun nas itu. Maka kini giliran kita mengetahui siapa saja seburuk-buruk manusia, syarrun nas. Mengapa demikian? Jangan lupa subscribe yang sudah subscribe dan yang belum, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Sebab, mengetahui keburukan adalah salah satu cara untuk bisa menghindarinya. Seorang sahabat Nabi, yaitu Hudzaifah bin Yaman, pernah berkata, "Dulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Namun saya bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena saya khawatir jika terjerumus ke dalamnya." Jadi, siapa sajakah manusia-manusia terburuk itu? Sehingga kita bisa mendidik diri kita sendiri agar tidak seperti mereka. Pertama, orang yang bermuka dua. Rasulullah bersabda, "Kalian akan mendapati seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang bermuka dua. Dia mendatangi kelompok yang ini dengan satu wajah, dan mendatangi kelompok lainnya dengan wajah lain pula." Riwayat Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah. Yang dimaksud, orang bermuka dua, adalah kaum munafik. Dia tidak memiliki pendirian dan keteguhan dalam imannya. Maka, bila berkumpul dengan kaum muslimin, seolah-olah ia bagian dari mereka. Namun, jika bersama-sama kaum kafir, bisa jadi ia lebih dahsyat kekafirannya dibanding kaum kafir itu sendiri. Padahal, Allah mengancam kaum munafik akan dimasukkan ke dasar neraka yang terdalam. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Qs. An-Nisa 145. Kedua, orang yang ditakuti sesama manusia karena kejahatannya. Suatu ketika, ada seseorang yang minta izin untuk bertamu kepada Rasulullah. Tatkala melihatnya, beliau berkata, "Izinkah dia masuk? Dia ini seburuk-buruk keturunan, atau anggota, suatu kabilah." Tatkala dia telah masuk, ternyata Rasulullah bersikap sangat lembut dan bahkan tertawa-tawa bersamanya. Setelah ia pergi, Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, Anda telah menyatakan apa yang Anda nyatakan tadi tentang orang itu, lalu mengapa Anda berbicara secara lemah lembut kepadanya?" Beliau menjawab, "Wahai Aisyah, sungguh manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah seseorang yang ditinggalkan, atau dijauhi, oleh sesamanya semata-mata mereka takut kepada kejahatannya." Riwayat Bukhari Muslim, dari Aisyah. Ketiga, orang yang tidak bisa disadarkan oleh pesan-pesan Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Di antara manusia yang terburuk adalah seorang pendurhaka lagi kurang ajar, yang membaca kitab Allah namun tidak tersadarkan oleh satu pun darinya." Riwayat Ahmad, dengan sanad hasan. Jadi, apakah yang bisa diharapkan dari seseorang yang tidak mempan oleh nasihat dari Allah? Hatinya telah terkunci mati, sehingga ia akan lebih sesat dibanding seekor hewan ternak sekalipun. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan Allah 583, maka merekalah orang-orang yang merugi. Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kedatangan azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya dengan cara istidraj. Qs. Al-A'raf 177-179. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu.
QS Al-Furqan 44. Keempat, orang yang mengalami hari kiamat dan menjadikan kuburan sebagai masjid. Rasulullah bersabda, di antara manusia terburuk adalah mereka yang mendapati hari kiamat dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Riwayat Ibnu Hibban, sanadnya Hasan. Hadits ini berhubungan dengan pernyataan beliau lainnya, bahwa hari kiamat tidak akan terjadi kecuali jika sudah tidak ada seorang pun yang menyeru nama Allah di muka bumi. Tentu saja, zaman di mana nama Allah tidak lagi dikenal pastilah merupakan zaman terburuk, dan berisi manusia-manusia terburuk. Adapun menjadikan kuburan sebagai masjid, maka cukup banyak hadits lain yang melarangnya. Di antaranya karena hal itu meniru-niru atau menyamai perbuatan kaum Yahudi dan Kristen. Kelima, orang yang merusak akhiratnya demi meraih dunia milik orang lain. Rasulullah bersabda, di antara orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat adalah seseorang hamba yang menghancurkan akhiratnya demi merebut dunia milik orang lain. Riwayat Ibnu Majah, menurut Al-Bushiri, sanadnya Hasan. Yang dimaksud adalah orang yang membunuh sesamanya demi merampok hartanya, sehingga karena ambisi dunia itulah dia merebut hak milik orang lain dan menghancurkan akhiratnya sendiri. Atau, dia bersedia membantu orang zalim demi meraih iming-iming duniawi, sehingga agamanya pun hancur. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.